dengan pedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena atas berkat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama dalam acara peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asmat melalui mekanisme pengangkatan masa jabatan tahun 2024-2025. Atas nama pemerintah daerah beserta seluruh masyarakat Kabupaten Asmat, saya menyampaikan selamat kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asmat yang baru saja dilantik. Saudara-saudara yang baru dilantik ini adalah representasi masyarakat Asmat, dan DPR ini lembaga representasi. Jalur pengangkatan ini adalah buah dari revisi Undang-Undang Otonomi Khusus yang ditetapkan tahun 2021, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Waktu revisi undang-undang ini dilakukan di Jakarta, itu banyak demonstrasi di tanah Papua yang menolak revisi dan perpanjangan otonomi khusus. Bahkan sebagian orang di Asmat ini ikut menolak karena dianggap otsus jilid pertama itu gagal. Tapi pemerintah tetap jalan dan kami mendukung kebijakan pemerintah pusat. Kebetulan Ketua Pansus Otonomi Khusus yang merevisi undang-undang ini adalah senior kami, Bapak Komarudin Watubun. Beliau anggota Komisi 2 itu. Dalam kajian akademis yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada, kami dilibatkan dan didengarkan pendapatnya. Dan ini kami usulkan untuk mekanisme pengangkatan. Ini mengacu kepada apa yang pernah pemerintah Belanda lakukan terkait tahun 61 pengangkatan New Guinea Red. Waktu pengangkatan dan pelantikan New Guinea Red itu tidak semua anggota New Guinea Red itu dipilih melalui mekanisme pemilihan, tetapi sebagian orang Papua yang duduk di sana itu diangkat dan ditunjuk oleh pemerintah. Kenapa pemerintah Belanda ketika itu memutuskan itu? Karena pemerintah Belanda tahu bahwa orang Papua belum bisa bersaing dalam mekanisme pemilihan. Kalau tidak diberi porsi pengangkatan, orang Papua tidak ada dalam lembaga perwakilan itu. Dan inilah yang kita perjuangkan dan syukur kepada Tuhan itu berhasil perjuangan itu. Dan ini kami yang usulkan. Karena itu saudara-saudara dan kita semua yang hadir di sini, kita mesti mensyukuri kebijakan negara memberikan otonomi khusus bagi itu orang Papua. Dan buah-buah dari kebijakan negara itulah yang kita nikmati hari ini. Tanpa kebijakan khusus macam begitu, tidak ada kita orang Papua di lembaga perwakilan. Kalaupun ada, mereka yang bertarung berdarah-darah melalui mekanisme pemilihan. Dan ini pelajaran untuk kita semua. Ke depan kalau ada pemerintah membuat kebijakan itu belum diputuskan sudah penolakan itu tidak boleh lagi. Sekarang coba lihat teman-teman di provinsi yang duduk di MRP, DPRK, yang sekarang duduk di pejabat-pejabat di OPD-OPD di provinsi, tidak usah jauh-jauh di Papua Selatan. Sebagian besar mereka itu tanda tangan petisi di sini, menolak revisi undang-undang Otsus. Kita berjuang untuk pemekaran dalam kerang Otsus, menolak juga. Tetapi begitu Otsus jadi sebagai payung hukum yang menaungi pemekaran, mereka juga yang duluan pergi menikmati kue-kue dari pemekaran, kue-kue dari revisi Otsus itu. Jadi negara ini berpikir tentang kesejahteraan orang Papua.
Tapi negara belum membuat kebijakan, orang sudah tolak sana sini. Bagaimana kita bisa maju? Nah, inilah pelajaran yang harus kita petik ke depan. Kita patut mensyukuri kebijakan negara. Yang DPRK yang melalui pengangkatan macam begini di Indonesia cuma Papua. Daerah istimewa Yogyakarta yang juga daerah istimewa itu tidak ada. Kurang apa lagi negara memberikan kebijakan kepada kita seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam mekanisme ini ada hal-hal yang patut kita koreksi untuk 5 tahun ke depan. Kita ini menjadi terlambat dibanding MAPI karena terjadi koreksi, beberapa koreksi. Ketika panitia seleksi pertama dibentuk di provinsi dan turun ke sini melakukan seleksi, dan hasil seleksi dilaporkan pada saya menolak hasil seleksi itu. Saya minta dilakukan ini syarat administrasinya diteliti ulang. Pertama itu saya tolak, saya tidak setuju kalau hasil penilaian wawancara dan makalah itu dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kelulusan orang. Waktu New Rep itu Belanda tidak pakai tulis makalah presentasi lalu dinilai hasil makalah dan presentasinya. Syaratnya cuma satu, yang penting bisa baca tulis. Nah, kenapa saya tolak? Alasan saya adalah DPR ini bukan lembaga birokrasi dan tidak memerlukan merit system untuk mengangkat orang. Jadi orang harus dinilai ranking 1, 2, 3, nilainya paling tinggi itu harus masuk. Tidak boleh pakai cara begitu. Saya menolak sistem makalah dan ujian-ujian yang seperti menyamakan DPR seperti sistem sebuah lembaga birokrasi. DPR ini lembaga representasi rakyat. Dia harus mencerminkan perwakilan suku-suku yang hidup di atas wilayah ini. Waktu itu panitia seleksinya anak-anak Asmat, tapi anak-anak Asmat kita ini juga tidak paham situasinya. Saya minta direvisi. Oke. Saya kasih tahu kepada panitia seleksinya, Asmat ini suku Asmat yang terbesar, dan suku Asmat ini kita ada 9 rumpun. Maka pengangkatan itu harus mewakili 9 rumpun ini. Itu yang pertama. Kedua, di luar suku Asmat kita ada suku Sabi, Kaigara, atau Haini, Momuna, Cita. Dan pengangkatan itu harus mewakili rumpun suku-suku yang ada ini. Kalau suku yang ada itu sudah terwakili di DPR melalui mekanisme pemilihan, maka angkat dari suku yang belum ada. Tetapi memang masih sedikit terjadi miss. Tapi inilah yang akhirnya ditetapkan. Dan saya menyurat ke gubernur, ya ini sudah final. Ditetapkan kemarin. Saya tidak mau kasus 2024 yang terjadi, 2025 yang terjadi di DPRK Papua Selatan, DPR Papua Selatan yang kemarin itu melalui deklarasi pengangkatan terulang di 2029. Bagaimana kita punya 2 kursi yang melalui mekanisme pengangkatan mewakili Kabupaten Asmat, dua-duanya berasal dari suku yang sama, dari distrik yang sama sekali tidak mewakili, tidak merepresentasikan, tidak mencerminkan keragaman suku-suku yang hidup di Kabupaten Asmat. Padahal suku yang sama, distrik yang sama sudah terwakili di MRP. Dan ke depan ini saya harap tidak terulang.
Jadi yang salah, yang buta itu panitia seleksi provinsinya yang dianggap oleh gubernur. Gubernur juga orang Asmat tapi tidak paham tentang persebaran suku-suku yang hidup di sini. Akibatnya lembaga-lembaga negara hanya diisi, lembaga representasi diisi oleh suku tertentu, kelompok tertentu, tidak mewakili penyebaran kelompok-kelompok yang ada. Ini saya kritik di forum terbuka, karena saya mau lembaga ini merepresentasikan, mencerminkan keragaman kita yang ada di sini. Dan ke depan ini menjadi catatan. Yang terakhir dari saya, Bapak Ibu yang baru dilantik ini nanti salah satu orang akan duduk di kursi pimpinan, tetapi nanti Bapak Ibu bermusyawarah dengan anggota siapa yang mewakili. Saudara-saudara mendapatkan hak keuangan dan protokoler yang sama dengan teman-teman yang melalui mekanisme pemilihan selama 5 tahun. Dan itu resmi kebijakan negara begitu. Jadi saya mau DPR Asmat ini kompak dan tertib. Jangan kita seperti di daerah lain yang orang-orang melalui mekanisme pengangkatan itu kadang-kadang tidak menghormati teman-temannya. Duduk melalui mekanisme pemilihan, bahkan beberapa kesan mereka merasa lebih mewakili orang Papua daripada teman-teman yang dari mekanisme pemilihan itu. Saudara-saudara mewakili kita orang Papua melalui jalur pengangkatan, tetapi jangan juga lupa teman-teman yang dari partai politik, mereka juga dipilih orang Papua, dipilih oleh masyarakat kita. Jadi saya berharap saudara-saudara saling menghormati, saling berbagi peran yang baik, sama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat yang sama-sama kita wakili di lembaga ini, dan harap supaya kita kompak dengan para pimpinan yang sudah ada, teman DPR yang lain. Kepada Bapak Ibu yang tadi baru dilantik, saya atas nama pemerintah dan juga atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan selamat ofisial atas pelantikan ini. Selamat menjalankan tugas 4,5 tahun ke depan. Terima kasih dan selamat siang.